Pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara dalam sidang PBB serta bagaimana kemudian dampaknya dalam upaya menghentikan genosida di Palestina oleh Israel. Sudah terhubung melalui sambungan virtual pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Mas Syofwan Al-Bada Khairuzat, maksud kami. Selamat sore Pak Syofwan. Selamat sore, Marisa. Baik, luar biasa Pak Sofyan. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Sofyan, ini kalau kita lihat sudah ada 4 negara sekutu Amerika Serikat yang akhirnya mengakui negara Palestina. Anda menilai hal ini sebagai sebuah bentuk kemajuan untuk kemerdekaan Palestina atau seperti apa pendapat Anda? Tentu saja perkembangan terakhir di mana negara-negara termasuk negara yang selama ini memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel kemudian menyatakan pengakuan pada negara Palestina merupakan sebuah progres dan tekanan bagi Israel yang memang sekarang terbukti dan terlihat terus melaksanakan genosida. Ya. Laporan terakhir dari Komite Independen PBB menyebutkan bahwa Israel sudah nyata-nyata melakukan genosida dan dengan demikian harus segera dihentikan. Yeah. Meskipun demikian, pernyataan dukungan dan pengakuan kemerdekaan Palestina ini bisa memberikan tekanan, namun juga bisa kemudian menjadi sesuatu yang tidak ada artinya kalau tidak diikuti dengan tekanan yang lebih nyata. Yang jelas, ketika rencana Prancis, Inggris untuk mengakui kemerdekaan Palestina ini disampaikan, Israel justru mengancam akan melanjutkan agenda-agenda perluasan pemukiman ya di tepi barat maupun pengambil alihan Gaza yang itu jelas-jelas melanggar hukum internasional. Ya. Oke. Apakah pernyataan ini akan diikuti dengan sanksi? Ya, oke Pak Sofyan, tapi terkait dengan pengakuan ini bagaimana kemudian agar bisa membuat dunia internasional bereaksi untuk menghentikan genosida yang ada di Gaza kemudian begitu ya, agar kemudian walaupun Palestina memang sudah diakui, ada beberapa yang memang secara de jure juga ini belum bisa dipastikan adanya negara Palestina begitu ya, baru secara de facto. Nah lantas seperti apa kalau dari perspektif praktisnya begitu yang dibutuhkan agar solusi dua negara benar-benar bisa terjadi? Yang pertama adalah yang paling dekat adalah bagaimana menghentikan genosidanya. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan memberikan sanksi dan tekanan yang lebih keras kepada rezim sayap kanan Israel, gitu ya, untuk kemudian menghentikan seluruh kegiatan genosidanya. Ini perlu tekanan yang lebih kuat. Yang pertama, yang kedua, kemudian kita harus menghentikan upaya Israel untuk mengubah realitas de facto di lapangan. Jadi problem utama dari two-state solution adalah bahwa Israel itu menggunakan proses perundingan yang panjang ini untuk kemudian mengubah realitas di lapangan dengan terus memperluas pemukiman ilegal. Pemukiman ilegal ini kemudian memecah-mecah wilayah Palestina, termasuk di tepi barat, yang kemudian membuatnya tidak visible untuk menjadi negara. Jadi pengakuan ini akan jadi pernyataan kosong belaka kalau Israel terus dibiarkan melakukan perluasan pemukiman ilegal. Jadi langkah kedua yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa upaya perluasan pemukiman ilegal dan pengambil alihan Gaza itu bisa dihentikan. Dan para pemukim ilegal yang melakukan ekspansi itu bisa disanksi. Kemudian yang ketiga adalah dengan memberikan ruang bagi proses negosiasi politik yang terbuka, yang adil, yang melibatkan seluruh faksi-faksi di Palestina, sehingga pemerintahan yang kemudian nanti memimpin Palestina memang representatif dan mewakili aspirasi masyarakat Palestina secara keseluruhan. Ya, jadi sebetulnya tidak serta-merta begitu ya dengan adanya pernyataan Palestina sebagai sebuah negara ini kemudian akan bisa menghentikan genosida yang terjadi di Gaza. Betul. Oke, Pak Sofyan. Dan harus diperjelas ketika kita bicara dua negara, dua negaranya yang seperti apa, wilayahnya di mana batasnya, kemudian otoritasnya akan sejauh apa, apakah dia punya independensi, hak untuk kemudian membela dirinya sendiri, atau seperti di dalam rencana Trump, di mana ada negara Palestina tetapi tidak boleh punya militer, kemudian
wilayahnya di kotak-kotak dalam bantustan-bantustan. Nah, kalau itu tentu saja kita tolak dua negara yang seperti itu. Dua Oke, baik. negaranya harus dua negara yang benar-benar merdeka. Ya. Kalau Palestina harus benar-benar Oke. merdeka dan memiliki independensi yang Oke, baik. sesuai dengan negara yang lain. Oke, baik. Nah, lantas kalau tanggapan Anda terkait dengan pidato dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengajak dunia internasional segera mengakhiri genosida di Gaza, seperti apa? Uh, Boleh diulang? Dari pidato Presiden Prabowo Subianto, mungkin tanggapan Anda seperti apa dari solusi dua negara yang memang sangat ditekankan ya oleh Presiden Prabowo Subianto? Apa yang kemudian benar-benar dibutuhkan yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat internasional? Ya, saya kira Prabowo sebagai presiden sebuah negara yang memiliki komitmen sangat kuat kepada Palestina harus menegaskan kembali dan memberikan ya gambaran tentang posisi Indonesia yang lebih tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan memobilisasi dukungan untuk membuat upaya untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina itu lebih nyata dengan apa ya yang dalam waktu singkat memobilisasi dukungan untuk menghentikan genosida yang sedang terjadi hari ini dan kemudian memulai kembali upaya pembangunan Palestina yang benar-benar melibatkan orang-orang Palestina, bukan dari luar, tetapi benar-benar dipimpin oleh orang-orang Palestina sendiri. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu atas pandangan Anda, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia Syofan Albana Hoyruzat, sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas kembali.